Makanya air harus tercukupin biar kulit seger, fresh, ya. Biar suhu badan kita juga normal. Di hari kedua kita edukasinya tentang air dan kalori sudah. Adakah pertanyaan? Hari kedua aku biasanya cuma edukasi aja, fokus ke edukasi, dan itu 1 jam selesai. Sarapan, pokoknya edukasi itu masuk di saat beliau-beliau itu sarapan, teh sama sik selesai. Karena kalau kita nggak selesai juga, selesai sarapan beliau pasti akan masuk kantor, akan meninggalkan kita. Jadi edukasi kita pokoknya interaksi terus tentang kalori dan air di hari kedua. Oke? Nah, di hari ketiga, di hari kedua itu udah ada tanda-tanda bau-bau yang mau closing. Bau-bau yang mau closing ini jadi minumannya apa tuh Mbak? Regane piro? Mbak, harganya berapa? Terus saya jawabnya apa hari kedua? Saya jawabnya cuma gini, Pak, Bu, kan saya tidak jualan. Saya kan di sini mengedukasi penjenengan untuk berpola hidup sehat hanya dengan merubah sarapan. Nanti siang jenengan mau makannya ketemunya padang, rendang, bakso, gak apa-apa Pak. Yang penting penjenengan sarapannya aja yang diganti. Karena bapak-bapak, ibu-ibu di kantor itu udah khawatir suruh diet. Aku nggak mau kalau nggak boleh makan ini, nggak makan itu. Saya selalu bilang kayak gitu. Loh, aku pengen takok, pengen ngerti kirgane piro, tukune ngendi? Kan gitu. Gampang Pak, nanti. Yang penting dirasakan dulu. 3 hari berturut-turut. Maaf nih, lupa. Biasa di sana guys, biasa kita interaksinya secara orang Jawa. Biasanya hari kedua itu bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa tadi hari kedua itu badannya lebih enteng, itu udah langsung nanya, Mbak, ini apa sih? Minuman apa sih? Harganya berapa? Gitu. Terus saya jawab, saya nggak jualan Pak, Bu. Saya di sini hanya mengedukasi untuk berpola hidup sehat, merubah sarapannya itu diganti saja dengan yang memenuhi kebutuhan tadi, gitu. Saya bilang gitu. Saya belum mengeluarkan harga, belum mengeluarkan lain kayak. Lah kalau kayak gini ini belinya di mana? Gampang nanti akan saya kasih tahu Pak setelah hari ketiga. Gitu. Mahal mana kalau Bapak udah sakit? Nah, nanti kalau udah itu menyinggung mahal, itu nanti kita ada jawabannya juga ya. Nah, di hari kedua kalau sudah pada nanya, ini apa? Harganya berapa? Tuku nenek belinya di mana? Itu udah saya langsung semangat 45 besok closing 100%. Saya bilang gitu. Kalau yang diem aja kayak ibu-ibu kayak gini, ini kebanyakan diem itu kita tidak tahu antara mau beli atau tidak. Terus kadang kalau udah dikeluarkan harga di hari ketiga itu melipir, orang bali-bali, itu udah biasa. Itu kita udah tahu solusinya, apa yang harus saya lakukan gitu. Nah, itu di hari kedua ya. Sekarang kita lanjut ke hari ketiga. Mau turun berat badan gini, ini udah mau beli produk. Saya tolak. Saya cuma bilang gini aja, Mbak, kamu kan di BRI Pusat kan? Iya. Gini aja, coba dulu 3 hari. 3 hari tapi ngajak teman. Temannya minimal 5 orang, maksimal 10. Jangan nyoba dulu, kalau udah mantep, hasilnya ada baru beli. Saya bilang. Padahal itu jelas-jelas sudah closing, udah mau beli. Tapi apa? Karena target saya biar lebih banyak. Akhirnya saya terjadilah kepo di BRI. Dan ternyata si Mbak Erna itu adalah bagian Menteri Keuangannya BRI. Makanya gemuk, ya. Nah, di situ, oke Mbak Rina, mulai besok Senin dia datang hari Jumat, dari hari Jumat, Senin udah mau langsung mulai kepo karena dia udah nggak sabar pengen turun berat badan. Iya boleh, mulai Senin juga boleh. Padahal saya sebenarnya udah dari jadwal ya, tapi tak iyain. Oke, nggak apa-apa. Akhirnya kepo saya bagi 2. Anak saya suruh handle yang udah terjadwal, saya handle BRI. Saya handle BRI, terus di situ kan ini hubungannya dengan pertanyaannya tadi nggih.
dia ngajak 7 orang, cuma 7 mbak, nggak apa-apa, 7 aja nggak apa-apa. 7 orang itu bapak-bapak 2, ibu-ibunya ada 5, termasuk dia. Jadi 7 orang yang ikut Kevin bilang gini, mbak, kalau mau dilanjutkan selamanya, saya minta ruangan sendiri. Saya minta ruangan sendiri, kayak kantin ini, sebelahan sama kantin ini nggak apa-apa. Nanti justru tak bikinkan NC kecil-kecilan di sini, saya bilang gitu kan. Tapi akhirnya nggak jadi. Tapi dibikin sendiri, mereka punya blender sendiri di kantor itu khusus untuk bikin shake. Nah nanti bikin masing-masing bikin sendiri, produknya ditaruh di kantor itu. Dan sekarang yang udah pakai produk itu sekitar 13 orang. 13 orang itu hanya di BRI saja. Sampai sekarang, sampai tadi WA itu ternyata kok tak pikir-pikir Herbalife itu sesuai kayak apotek ya mbak ya. Aku kemarin meriang kayak Mbak Rina, obat iki saya kasih multivitamin, mari akhirnya ambil itu sembuh. Nggak enak badan kan, makanya waktu itu saya di BRI kok nggak enak pada lagi, tak kasih multivitamin satu-satu. Akhirnya beli yang Herbalife Plan, yang beli yang multivitamin. Ini manfaatnya beda-beda semua. Ini obat apa? Ini bukan obat, ini tuh nutrisi yang dipadatkan, saya bilang gitu. Karena saya selalu membawa cup kecil yang isinya komplit itu. Terus aku berkeroan nih mbak, jadi habis bawa Herbalife kok masuk angin. Saya kerian mbak. Iya, saya kerian mbak, sakit karena apa? Seks saya habis, saya mau beli lagi kok ngosek. Ternyata kita bukan kecanduan mas. Memang mungkin karena lagi berpolanya kurang bagus, makanannya nakal-nakal. Oke, sekarang adalah teknik closingnya. Oh iya. Oke, teman-teman semuanya penasaran dengan hari ketiga ya? Nanti kita lanjut lagi. Kita break dulu, nanti kita lanjut untuk closingan di hari ketiga. Mau turun berat badan gini, ini udah mau beli produk. Saya tolak. Saya cuma bilang gini aja, mbak kamu kan di BRI Pusat kan? Iya. Gini aja, coba dulu 3 hari. 3 hari tapi ngajak temennya minimal 5 orang, maksimal 10. Jangan nyoba dulu, kalau udah mantap hasilnya ada baru beli. Saya bilang, padahal itu jelas-jelas udah closing, udah mau beli. Tapi apa? Karena target saya biar lebih banyak. Akhirnya saya terjadilah kepo di BRI. Dan ternyata si Mbak Erna itu adalah bagian Menteri Keuangannya BRI. Makanya gemuk, ya. Nah, di situ, oke Mbak Rina, mulai besok Senin dia datang hari Jumat, dari hari Jumat, Senin udah mau langsung mulai kepo karena dia udah nggak sabar pengen turun berat badan. Iya boleh, mulai Senin juga boleh. Padahal saya sebenarnya udah belajar jadwal ya, tapi tak iyain. Oke, nggak apa-apa. Akhirnya kepo saya bagi 2. Anak saya suruh handle yang udah terjadwal, saya handle BRI. Terus di situ kan ini hubungannya dengan pertanyaannya tadi nggih. Itu dia ngajak 7 orang, cuma 7 mbak, nggak apa-apa, 7 aja nggak apa-apa. 7 orang itu bapak-bapak 2, ibu-ibunya ada 5, termasuk dia. Jadi 7 orang yang ikut kepo ada 5, termasuk dia. Jadi 7 orang yang ikut kepo hari itu. Terus sudah dari hari pertama kita timbang seperti apa yang kita terangkan dari awal tadi. Dan terakhir closingan. Kita langsung seperti pertanyaannya Mbak apa tadi itu. Nah di situ closingan 5 orang. 5 orang itu udah closing. Oke mbak, aku ambil produk lengkap 5. Nah, pokoknya setiap closingan itu saya nggak pernah kurang dari 6 produk, kecuali itu menaikkan berat badan itu 5 produk. Nah, dari 7 orang closing 5 ya. Tapi masalahnya yang 2 ini nggak closing, kenapa? Karena aku duitnya udah habis, yang buat gajiannya habis ini. Terus akhirnya aku gini, Mbak, kenapa? Enggak mbak, aku belum bilang suami saya. Mbak, nanti aku tak bilang ini, aku tak pikir-pikir dulu. Oke. Karena saya yang 5 sudah pasti oke, ambil, yang 2 tak kasihkan, plek. Mbak, ini di bawah kontur, ini di bawah kontur. Enggak, saya enggak mau.
pulang, ini dibawa pulang. Loh, Mbak, nggak mau, saya belum ada duitnya, saya nggak punya uang, saya belum ada, istilahnya bukan nggak ada duit, saya belum terplanning untuk uang saya untuk beli itu. Nggak apa-apa. Mau, saya belum ada duitnya, saya nggak punya uang, saya belum ada, istilahnya bukan nggak ada duit, saya belum terplanning untuk uang saya untuk beli itu. Nggak apa-apa. Kalau hari ini nyenengan ambil kan dapat promonya. Tapi kalau nyenengan nanti setelah pulang bilang suami nggak boleh, kembalikan saya atau tak ambil, saya minta alamatnya. Itulah teknik closing 100%. Gitu. Dan ternyata ada solusi lagi. Kan Mbak Erna bagian keuangan. Ada koperasi nggak Mbak di sini? Kalau ada koperasi, udah deh dilunasin Mbak Erna aja, nanti urusannya sama Mbak Erna. Saya bilang gitu. Akhirnya closing semuanya, dan kemarin ngambil lagi, akhirnya Mbak Erna itu, tapi dia tidak mau dimemberkan, tidak mau dikasih bonus yang kayak gitu. Itu dia senang aja, teman-temannya ikut ada temennya diet banyak, ada temennya program banyak, itu udah senang, sampai bilang gini, Mbak Rina, gimana kalau aku dicarikan orang yang bikinkan seks setiap pagi, tak bayar seperti di NC-nya Mbak Rina. Jadi kayak akan bikin NC kecil-kecilan di BRI gitu. Terus saya bilang gini, ke buldir saya, siapa yang mau setiap pagi bikinkan seks di BRI dari jam 7 sampai jam 8 saja, dibayar 20.000, dibayar 25.000. Pagi bikinkan seks di BRI dari jam 7 sampai jam 8 saja, dibayar 20.000, dibayar 25.000. Banyak yang mau. Banyak. Aku mau Mbak. Tapi kan saya juga harus melihat orangnya kan. Nah, di situ akhirnya saya kok nggak enak sendiri. Udah gini aja, saya bikinkan, saya gitu. Oh enggak, jangan Mbak Rina kan full ini banget gitu. Akhirnya di situ saya cuma 2 hari suruh bikinkan di situ, ternyata kan ribet karena intinya cuma bilang gini, Mbak, kalau mau dilanjutkan selamanya, saya minta ruangan sendiri. Saya minta ruangan sendiri, kayak kantin ini, sebelahan sama kantin ini nggak apa-apa. Nanti justru tak bikinkan NC kecil-kecilan di sini, saya bilang gitu kan. Tapi akhirnya nggak jadi. Tapi dibikin sendiri, mereka punya blender sendiri di kantor itu khusus untuk bikin seks. Nah nanti bikin masing-masing bikin sendiri, produknya ditaruh di kantor itu. Dan sekarang yang udah pakai produk itu sekitar 13 orang. 13 orang itu hanya di BRI saja. Sampai sekarang, sampai tadi WA itu ternyata kok tak pikir-pikir Herbalife itu sesuai kayak apotek ya Mbak ya. Aku kemarin meriang kayak Mbak Rina, obat iki saya kasih multivitamin, mari. Akhirnya ambil itu. Sembuh. Nggak enak badannya, makanya waktu itu saya di BRI kok nggak enak badannya. Tak kasih multivitamin satu-satu. Akhirnya beli yang Herbalife Plan, yang beli yang multivitamin. Ini manfaatnya beda-beda semua. Ini obat apa? Ini bukan obat, ini tuh nutrisi yang dipadatkan, saya bilang gitu. Karena saya selalu membawa cup kecil yang isinya komplit itu. Terus aku berkeroan nih Mbak, jadi habis bawa Herbalife kok mas angin. Saya kerian Mbak. Iya, saya kerian Mbak, sakit karena apa? Seks saya habis, saya mau beli lagi kok ngosek. Ternyata kita bukan kecanduan Mas. Memang mungkin karena lagi berpolanya kurang bagus, makanannya nakal-nakal Mas. Memang mungkin karena lagi berpolanya kurang bagus, makanannya nakal-nakal, akhirnya kolesterol naik. Iya Mbak, kolesterol saya naik. Nih minum ini tak kasih Herbalife Plan. Itu tak kasih saya. Akhirnya pagi itu langsung pesen gitu. Nah makanya kita loyal lah produk. Mikirnya kita itu menolong orang. Menolong orang itu jangan berpikir untung rugi. Nanti pasti akan dimudahkan sendiri. Rezeki kita akan diganti ya. Gitu. Nah itu contoh kalau yang susah tadi ibu-ibu yang diem aja, nanti solusinya kayak gitu nih. Perkorona apabila nanti seandainya sampai di rumah dan beliau tidak boleh beli, kita ambil nggak apa-apa. Kita datang ke rumahnya kan jadi tahu rumahnya. Lama-lama tetap jadi customer kita. Karena terus akhirnya kita ngobrol jadi kayak saudara. Jadi gini, kita justru yang nggak boleh suaminya, kita timbang sekalian sama suaminya. Jadi kesempatan untuk kita datang gitu. Makanya jadi tak suruh bawa. Tujuan saya untuk itu. Oke, sekarang tadi udah terjawab ya.
Tahun sebelumnya mungkin persiapannya. Timbang akhir sudah. Nah, kita teknik closing ya. Oh ya, saya yang lupa malahan. Terakhir kita akan teknik closingnya. Teknik closing hari ketiga. Persiapan hari ketiga kita afirmasi dari hari kedua itu udah afirmasinya. Kita 10 orang ikut program, ikut kepo. Kita nggak mikir closing, nggak closing, pokoknya kita nyediain 10 HMP, 10 paket. Tapi HMP itu kita nggak beli dulu, cuman kita nyediain botol sama shaker ya. Sediain botol sama shaker dulu, terus tapi kita pakai harga HMP pokoknya. Nah itu harus lengkap. Jadi mereka customerku itu tahunya pokoknya kalau HMP member itu 6 produk, karena harus beli 6 produk. Itu semuanya 6 produk. 6 produk yang tadi kita kepokan karena kita kasihnya juga 6 produk, maka kita afirmasikan menyiapkan produk lengkap 6 plus HMP. Harga retail. Semuanya kita kasih harga retail. Maka karena apa? Karena mereka yang kita kepo itu belum mengenal Herbalife, makanya kita gampang banget kita ngasih harga retail. Tapi kalau udah ada yang kenal itu nanti merusak harga juga gitu. Karena akan nawar 25 harga juga gitu. Karena akan nawar 25%, 35% gitu ya. Nah, makanya kita pilih kepo itu yang belum memakai produk atau belum mengenal Herbalife. Oke, kita siapkan. Nah, ini dia. Ini afirmasi saya selalu begini. Ini sudah saya masukkan semua ke mobil, terus nanti saya berangkat. Makanya saya kadang gimana caranya bawa ke kantornya, karena 10 paket itu berat ya. Nah waktu itu ada sih video yang kita ngotong-ngotong satu dus isi 10 paket itu closing semua, alhamdulillah gitu ya. Waktu itu dengan 10 produk itu kita bawa, terus yang udah kita siapkan kita bawa. Jadi sebelum mereka datang itu kita udah prepare tempat, itu udah ada produk semuanya. Nah terus habis itu kita ketemu di hari ketiga, kita yel lagi, kita doa lagi, kita mulai sarapan pagi, dan terakhir kunci closing memang kita gitu di edukasi 100 sel triliun itu ternutrisi. Itu paling penting karena kita nanti akan menekankan ke kesehatannya. Dan disitulah makanya kita bikin si customer kita itu itu berasa butuh.